Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Caraka, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tata kelola etika perusahaan dan tanggung jawab sosial. Sebelum masuk pada materi, izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Septi Nur Aini dengan NIM belakang 236. Perkenalkan, nama saya Najwa Ismariskiana dengan NIM belakang 241. Perkenalkan, saya Rafa Nur Hanifah dengan NIM belakang 242. Perkenalkan, saya Nabila Putri Anggreni dengan NIM belakang 247. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajuni Am dengan NIM belakang 466. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama tentang pengertian corporate governance. Nah, dalam dunia bisnis ini, corporate governance adalah cara perusahaan dikelola dan juga diawasi agar tetap berjalan sesuai tujuan, transparan, dan adil bagi semua pihak, terutama pemegang saham. Nah, beberapa definisi penting. Yang pertama menurut Turnbull Report, di mana corporate governance ini adalah sistem pengendalian internal perusahaan untuk mengelola resiko, mengamankan aset, dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham. Lalu yang kedua ada corporate governance menurut World Bank, di mana good corporate governance ini adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah yang mendorong kinerja sumber daya perusahaan secara efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham dan juga masyarakat. Lalu corporate governance menurut Kementerian BUMN merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Jadi intinya corporate governance ini bukan sekedar sistem teknis, tapi menyangkut nilai-nilai dan prinsip pengelolaan yang beretika, transparan, dan bertanggung jawab. Next. Masuk kepada konsep corporate governance, di mana di sini ada model McKinsey, Seven-Spomberg. Model ini terdiri dari 7 elemen yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu aspek keras dan juga aspek lunak. Nah, aspek keras yang pertama itu ada strategi. Ini merupakan rencana jangka panjang agar tujuan perusahaan tercapai dengan alokasi sumber daya yang tepat. Lalu yang kedua ada struktur, di mana ini adalah bagaimana organisasi membagi peran dan juga tanggung jawab, seperti siapa yang melapor ke siapa dan proses untuk pembuatan keputusan. Lalu yang ketiga ada sistem. Sistem ini merupakan mekanisme manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Aspek lunak yang pertama itu ada skill atau kecakapan, di mana skill ini merupakan kemampuan yang membentuk kompetensi perusahaan. Lalu ada style atau gaya kepemimpinan, di mana gaya manajemen untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ada dalam perusahaan. Lalu ada staff, di mana staff ini merupakan kemampuan kerjasama antar personel, dan yang terakhir ada share values, di mana ini menyangkut berbagai elemen dalam perusahaan. Ini merupakan nilai yang dipegang pemangku kepentingan sehingga membentuk suatu perilaku. Ketujuh elemen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu elemen ini akan berdampak pada elemen lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai perubahan yang efektif, organisasi perlu mempertimbangkan dampak dan perubahan secara holistik. Nah, model ini dapat digunakan dalam berbagai situasi. Contohnya saat restrukturisasi organisasi, model ini dapat membantu menganalisis dan menyelaraskan elemen-elemen untuk mendukung struktur yang baru. Lalu ketika situasi manajemen perubahan, nah konsep ini dapat memastikan semua elemen mendukung perubahan yang diinginkan. Lalu digunakan saat situasi pengembangan strategis, di mana konsep ini membantu untuk mengevaluasi keselarasan antara strategi dan juga elemen lainnya. Dan konsep ini digunakan juga untuk diagnosa masalah organisasi, di mana bisa mengidentifikasi ketidaksesuaian antara elemen yang dapat menyebabkan masalah. Nah, konsep
McKinsey Seven Framework ini adalah alat yang berguna untuk memahami kompleksitas organisasi dan memastikan semua elemen internal ini bekerja secara harmonis. Dengan menganalisis dan menyelaraskan ketujuh elemen ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan strategisnya. Next. Masuk pada tujuan corporate governance. Yang pertama, tujuan secara umum ini ada meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan yang terakhir ini ada meningkatkan kepercayaan investor. Lalu tujuan corporate governance menurut BUMN, yang pertama menurut Undang-Undang BUMN, untuk memaksimalkan nilai BUMN, mendorong pengelolaan profesional, tindakan bermoral, meningkatkan kontribusi ekonomi, iklim investasi, dan kesuksesan privatisasi. Lalu menurut Kementerian BUMN, corporate governance ini bertujuan untuk mengoptimalkan nilai BUMN, mendorong pengelolaan efisien, tindakan beretika, dan kontribusi ekonomi iklim investasi. Lalu yang terakhir ada tujuan konkret menurut Indra Surya, di mana corporate governance ini bertujuan untuk akses investasi, untuk membuat cost of capital ini lebih murah, kemudian menciptakan keputusan yang lebih baik, menciptakan keyakinan pemangku kepentingan, dan juga perlindungan hukum. Next. Nah, setelah memahami dasar-dasar corporate governance, sekarang kita masuk ke ruang lingkupnya, yaitu bagian-bagian penting yang menjadi fokus dalam penerapan tata kelola perusahaan. Ruang lingkup ini mencakup berbagai perusahaan yang diatur, diawasi, dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Nah, penting bagi kita untuk memahami karena dari sinilah kita bisa melihat secara menyeluruh apa saja yang harus dijaga dan dikembangkan agar perusahaan tetap berjalan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, ruang lingkup yang pertama itu ada struktur dan fungsi dewan, yang berisi tentang tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris. Kemudian ada hak pemegang saham. Ini berisi tentang bagaimana mendapat perlakuan adil dan informasi yang layak. Yang ketiga ada pengungkapan dan transparansi. Ini memuat laporan keuangan dan non-keuangan yang jujur dan jelas. Lalu ada akuntabilitas manajemen, di mana manajer ini harus bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Lalu ada manajemen resiko dan pengendalian internal, yang memuat perusahaan ini harus mendeteksi dan mencegah resiko. Kemudian ada etika dan CSR, yang terdiri dari perusahaan punya tanggung jawab sosial, bukan hanya untuk mencari keuntungan. Lalu yang ketujuh ada hubungan pemangku kepentingan. Ini termasuk karyawan, pelanggan komunitas, bahkan media. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najwa. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip corporate governance. Yang pertama yaitu ada prinsip transparansi. Jadi transparansi berarti bahwa perusahaan itu wajib menyampaikan informasi secara terbuka, jujur, dan tepat waktu agar semua pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham, karyawan, dan publik dapat memahami kondisi dan kinerja perusahaan secara objektif. Adapun poin-poin penting dalam transparansi, yang pertama yaitu ada pengungkapan tidak terbatas pada informasi material saja. Artinya bahwa perusahaan itu tidak hanya menyampaikan informasi penting, tetapi juga hal-hal yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan seperti strategi bisnis, risiko, dan keberlanjutan. Poin yang kedua yaitu ada informasi disusun, diaudit, dan diungkap sesuai standar akuntansi. Artinya bahwa laporan keuangan dan informasi lainnya harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sehingga dapat dipercaya dan dapat dibandingkan antar periode atau antar perusahaan. Poin yang ketiga yaitu audit tahunan dilakukan oleh auditor independen. Untuk menjamin keandalan informasi, perusahaan wajib menjalani audit tahunan oleh pihak ketiga yang independen guna menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak dimanipulasi. Dan poin yang terakhir yaitu ada informasi disebarkan secara adil, tepat waktu, dan efisien agar tidak menimbulkan spekulasi atau kesalahpahaman.
Next. Prinsip yang kedua yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip di mana manajemen perusahaan wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dengan integritas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan para pemegang saham. Prinsip ini menekankan pentingnya sistem pengendalian dan pengawasan yang jelas agar perusahaan dikelola secara efektif dan efisien. Dalam akuntabilitas ada 3 tingkat. Yang pertama yaitu akuntabilitas individual, bahwa setiap individu dalam organisasi ini memiliki tanggung jawab dan tugasnya secara masing-masing sesuai prosedur dan etika. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas tim, di mana tim atau unit kerja bertanggung jawab secara kolektif atas pencapaian tujuan bersama untuk menjaga koordinasi, komunikasi, dan mencerminkan kerjasama yang solid. Dan yang ketiga yaitu ada akuntabilitas korporasi, di mana secara keseluruhan perusahaan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan publik atas strategi keputusan bisnis dan dampak dari operasional perusahaan. Lalu prinsip yang ketiga yaitu ada responsibilitas. Jadi responsibilitas ini perusahaan wajib mematuhi peraturan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak dari setiap keputusan dan kegiatannya terhadap publik dan lingkungan hidup. Aspek utama dari responsibilitas yaitu ada kepatuhan hukum, di mana perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha dengan hukum, regulasi, industri, dan standar etika bisnis. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab sosial, di mana perusahaan harus peduli terhadap kebutuhan sosial di sekitarnya, seperti dukungan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada perlindungan lingkungan, di mana perusahaan perlu memastikan bahwa operasionalnya tidak merusak lingkungan, misalnya dengan mengelola limbah, menghemat energi, dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan. Next. Prinsip yang keempat yaitu ada independensi. Jadi setiap organ perusahaan harus bebas dari pengaruh luar untuk membuat keputusan yang objektif dan sesuai dengan hukum serta prinsip GCK. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil semata-mata untuk perusahaan dan pemangku kepentingan, bukan karena tekanan dari pemilik modal, kelompok tertentu, atau konflik kepentingan. Adapun aspek utama dari independensi ini, yang pertama yaitu bebas dari konflik kepentingan. Jadi pengurus perusahaan harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok tertentu bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada keputusan yang objektif dan adil, di mana keputusan itu harus didasarkan pada data, analisis, dan pertimbangan profesional, bukan karena tekanan atau pengaruh dari pihak dalam maupun luar perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada struktur organisasi yang seimbang, di mana komposisi organ perusahaan seperti keberadaan komisaris independen dan auditor eksternal harus menjamin adanya pengawasan yang netral dan transparan terhadap operasional perusahaan. Lalu prinsip yang terakhir yaitu ada prinsip kesetaraan, di mana perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham mayoritas, minoritas, serta investor asing. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam pemberian hak, akses informasi, maupun perlakuan hukum. Adapun aspek utama dari kesetaraan, yang pertama yaitu ada perlakuan adil terhadap semua pemegang saham. Jadi semua pemegang saham berhak memperoleh informasi dan perlakuan yang sama, tanpa memandang jumlah kepemilikan saham atau asal-usul investor. Lalu aspek yang kedua yaitu ada perlindungan hak pemegang saham minoritas. Jadi pemegang saham minoritas harus dilindungi dari dominasi atau tindakan sewenang-wenang oleh pemegang saham mayoritas, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. Dan yang ketiga yaitu ada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Jadi perusahaan harus mengikuti ketentuan hukum dan peraturan pasar modal dalam menjamin kesetaraan seperti hak suara, pembagian dividen, dan akses informasi. Dan yang terakhir yaitu ada keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Jadi selain pemegang saham, perusahaan juga harus berlaku adil terhadap karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai keadilan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu proses corporate governance. Nah, proses corporate governance ini merujuk pada sistem dan mekanisme yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan secara transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Nah, di sini itu proses corporate governance itu terdiri dari beberapa fungsi yang dimaksudkan agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan maksimal. Nah, kelima fungsi tersebut yaitu yang pertama ada oversight atau perhatian secara bertanggung jawab, di mana fungsi ini dimaksudkan agar penerapan GCG selalu memperoleh perhatian utama, dan jika terjadi kegagalan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu enforcement atau penegakan. Fungsi ini tuh dimaksudkan agar penerapan corporate governance itu ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar. Kemudian yang ketiga ada advisory atau pemberi saran. Fungsi ini itu dimaksudkan agar penerapan corporate governance itu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, terutama melalui keterlibatan pihak eksternal yang independen. Kemudian yang keempat itu ada assurance atau penjaminan. Nah, fungsi ini itu dimaksudkan agar penerapan corporate governance itu dievaluasi dan diuji berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan. Nah, fungsi ini itu dimaksudkan agar penerapan corporate governance itu dipantau oleh pihak-pihak terkait yang secara langsung atau tidak langsung itu terlibat dalam operasi perusahaan. Next. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi etika bisnis. Nah, etika bisnis atau bisnis etik itu adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, pemerintah, dan juga masyarakat atau elemen-elemen lain yang berkaitan dengan perusahaan. Kemudian, cakupan etika bisnis itu antara lain meliputi tentang bagaimana sih perusahaan itu menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku, dan tidak bergantung pada kedudukan individu maupun perusahaan di masyarakat. Nah, etika bisnis dalam perusahaan ini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan untuk menetapkan nilai sehingga perusahaan tersebut itu mampu untuk mencapai tujuannya masing-masing dan ada suatu landasan yang kuat dan kokoh yang diterapkan pada perusahaannya. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai standar etika bisnis. Nah, standar etika bisnis itu menjelaskan bagaimana perusahaan dan karyawan itu bersikap, berperilaku, bertindak apabila mereka itu berhubungan dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini itu ada berbagai etika yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk mereka itu dapat mencapai tujuannya dengan baik. Yang pertama itu ada etika bisnis dengan karyawan atau pekerja. Kemudian yang kedua ada etika bisnis dengan rekanan atau pemasok. Yang ketiga ada etika bisnis dengan customer. Yang keempat ada etika bisnis dengan pesaing atau kompetitor. Kemudian yang kelima ada etika bisnis dengan investor atau kreditor. Yang keenam etika bisnis dengan masyarakat sekitar. Yang ketujuh etika bisnis dengan penyelenggara negara atau pemerintah. Yang kedelapan etika bisnis dengan organisasi profesi. Yang kesembilan etika bisnis dengan media massa. Nah, pengimplementasian etika bisnis yang baik itu tentunya dapat bermanfaat bagi perusahaan. Nah, antara lain yaitu mampu mengurangi biaya akibat dapat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal perusahaan. Kemudian yaitu mampu meningkatkan motivasi para karyawan atau pekerja agar dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu melindungi prinsip kebebasan dan keadilan dalam berbisnis. Dan yang terakhir yaitu mampu meningkatkan keunggulan bersaing antar perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Baik, materi selanjutnya yaitu etika kerja. Etika kerja merupakan pedoman penting yang mengarahkan setiap individu di perusahaan untuk
bertindak sesuai nilai-nilai luhur perusahaan. Etika ini menjadi landasan dalam menjalankan operasional sehari-hari, terutama saat berinteraksi dengan rekan kerja, pimpinan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Jadi etika kerja tidak hanya tentang aturan, tetapi juga membentuk budaya perusahaan. Dengan etika yang baik, lingkungan kerja menjadi lebih profesional, produktif, dan harmonis. Next. Setiap perusahaan memiliki standar etika kerja yang disusun berdasarkan nilai-nilai luhur yang berkembang di lingkungan perusahaan. Nilai-nilai utama yang harus dimiliki setiap karyawan antara lain kejujuran, yaitu menyampaikan informasi secara benar dan tidak menyembunyikan fakta. Yang kedua yaitu integritas dan bertindak konsisten dengan prinsip dan nilai moral yang tinggi. Yang ketiga yaitu kerjasama, yaitu mampu bekerja dalam tim dengan sikap yang saling menghargai. Yang keempat yaitu disiplin, di mana mematuhi aturan dan tenggat waktu kerja. Yang kelima yaitu inovatif, terbuka terhadap ide baru dan mencari solusi kreatif. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab, yaitu menyelesaikan tugas dengan baik dan siap menanggung konsekuensinya. Jadi nilai-nilai ini bukan hanya untuk menunjukkan kinerja baik, tapi juga memperkuat kepercayaan internal dan eksternal terhadap perusahaan. Next. Walaupun kita memiliki standar etika kerja, potensi konflik tetap bisa terjadi seperti informasi rahasia. Jadi karyawan itu harus menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan dengan tidak menyebarkan informasi rahasia ke pihak luar tanpa izin, karena itu merupakan pelanggaran serius. Yang kedua yaitu konflik kepentingan, di mana karyawan dan pimpinan harus menghindari situasi di mana kepentingan pribadi dapat mempengaruhi keputusan profesional atau bisnis perusahaan. Kedisiplinan dalam menjaga rahasia dan menghindari konflik kepentingan adalah bentuk tanggung jawab etis yang besar. Jika dilanggar, dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan konsekuensi hukum. Next. Etika juga berlaku spesifik pada profesi, salah satunya adalah profesi akuntan manajemen. Mereka memiliki peran strategis dalam proses bisnis dan karena itu dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi seperti kompetensi, yaitu menguasai keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu kerahasiaan, menjaga informasi yang diperoleh dalam pekerjaan agar tidak disalahgunakan. Yang ketiga adalah integritas, yaitu jujur dan tegas dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah objektivitas, yaitu tidak memihak, bebas dari pengaruh luar dalam melakukan penilaian. Tanpa etika, akuntan bisa menyajikan data yang menyesatkan dan merusak keputusan bisnis. Oleh karena itu, etika profesi menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan terhadap hasil kerja mereka. Next. Selanjutnya akan membahas mengenai etika profesi auditor internal, itu sebagai pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi independen dalam organisasi. Auditor internal dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika agar hasil kerjanya dapat dipercaya dan berdampak positif pada tata kelola perusahaan. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam etika profesi auditor internal. Yang pertama adalah integritas dan profesionalisme. Jadi auditor harus jujur, tidak memihak, dan berpegang pada prinsip etika meskipun menghadapi tekanan. Profesionalisme ditunjukkan dengan sikap dan perilaku yang konsisten dalam semua kondisi kerja. Yang kedua adalah loyalitas sehat. Jadi auditor wajib loyal terhadap organisasi, tetapi tidak boleh membenarkan praktik yang tidak etis. Loyalitas tetap dalam koridor hukum dan etika. Yang ketiga adalah menjaga citra profesi. Jadi, auditor harus menjaga reputasi dan martabat profesinya, baik dalam tindakan di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Dan prinsip yang keempat yaitu hindari konflik kepentingan, di mana auditor harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dengan profesional. Transparansi dan keterbukaan penting dalam hal ini. Yang kelima yaitu menjaga independensi. Independensi sangat penting agar hasil audit objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, termasuk manajemen perusahaan. Dan yang keenam yaitu kompetensi profesional, di mana auditor harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar dapat memberikan hasil audit yang berkualitas dan relevan.
Yang ketujuh yaitu kepatuhan pada standar. Jadi auditor harus mematuhi standar audit yang berlaku, baik nasional maupun internasional, agar hasil kerja dapat diterima secara luas dan sah secara profesional. Yang kedelapan yaitu etika informasi. Jadi auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan yaitu transparansi laporan. Laporan audit harus disusun secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan diri. Jadi auditor harus berkomitmen terhadap pembelajaran seumur hidup dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Auditor akan tetap relevan dan mampu menghadapi tantangan baru. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Niam. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sendiri merupakan komitmen dari perusahaan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Tanggung jawab sosial sendiri biasa disebut juga dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sendiri mencakup 4 tanggung jawab yaitu ekonomi, hukum, etis, dan filantropis. Berikutnya ada jenis-jenis tanggung jawab sosial. Ada 7 jenis tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu tanggung jawab ekonomi, di mana perusahaan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu tanggung jawab hukum, di mana perusahaan harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu tanggung jawab etis, yaitu perusahaan bertindak secara adil dan jujur dalam melakukan operasional. Yang keempat yaitu tanggung jawab filantropis, di mana perusahaan berkontribusi untuk kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Dan yang kelima ada tanggung jawab lingkungan, di mana perusahaan harus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan harus melakukan penjagaan terhadap lingkungan di sekitar. Yang keenam ada tanggung jawab terhadap karyawan, di mana perusahaan harus melakukan atau menyediakan kesejahteraan dan keselamatan bagi para karyawan kerjanya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab terhadap konsumen, di mana perusahaan harus melakukan perlindungan dan kepuasan terhadap para pelanggannya. Yang selanjutnya ada konsep triple bottom line, yaitu sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur kinerja keberlanjutan perusahaan, tidak hanya dari aspek profit, tetapi juga dari aspek sosial atau people, dan lingkungan atau planet. Triple bottom sendiri ini memiliki 3 komponen, yaitu profit atau keuntungan, people atau masyarakat, dan juga planet atau lingkungan. Ketiga aspek ini berguna untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional bisnis. Untuk people sendiri yaitu mengacu pada dampak perusahaan terhadap masyarakat dan karyawan, termasuk kesejahteraan para pekerja, kesetarian dan keadilan sosial, hubungan baik dengan komunitas lokal, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua yaitu planet atau lingkungan, yaitu perusahaan fokus pada tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan hidup seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, dan konservasi sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu profit atau keuntungan, yaitu aspek ekonomi yang tetap penting namun tidak boleh mengorbankan people dan planet, seperti keuntungan yang berkelanjutan, inovasi produk ramah lingkungan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada manfaat CSR dalam strategi bisnis. Yang pertama ada meningkatkan reputasi perusahaan. Meningkatkan reputasi perusahaan di mana CSR yang baik dapat membangun citra positif perusahaan di mata publik. Yang kedua yaitu membangun kepercayaan dari stakeholders dan investor. Praktik CSR menunjukkan tanggung jawab perusahaan yang bisa meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga,
meningkatkan loyalitas pelanggan dan karyawan. Konsumen dan karyawan cenderung setia kepada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosialnya. Yang keempat yaitu mendorong efisiensi dan inovasi. Program CSR seringkali mendorong perusahaan untuk mencari solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dan yang kelima yaitu mengurangi resiko hukum dan sosial. Dengan mematuhi standar sosial dan lingkungan, perusahaan dapat menghindari konflik hukum dan sosial. Oke, untuk selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi CSR. Yang pertama yaitu biaya pelaksanaannya yang cukup tinggi. CSR memerlukan investasi yang tidak sedikit, terutama di awal implementasi. Yang kedua yaitu konflik antar laba jangka pendek dan dampak sosial. Perusahaan kadang sulit menyeimbangkan keuntungan bisnis dengan dampak sosial yang ada. Yang ketiga yaitu kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Tanpa adanya dukungan dari para pemimpin tertinggi, program CSR seringkali tidak berjalan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu sulitnya mengukur dampak dan indikator keberhasilan CSR. Evaluasi keefektifan CSR seringkali subjektif dan sulit diukur secara kuantitatif. Baik, sekian pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok 10. Kami membuka sesi tanya jawab, jadi bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom komentar. Sekian dari kami, apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.